Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan yang disebutkan oleh penulis buku ini berkaitan dengan motivasi anjuran-anjuran para ulama untuk memaksimalkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, terlebih lagi yang berkaitan dengan puasa Arafah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin pada halaman 47. Kita masuk pada keterangan beliau yang disebutkan di halaman 48. Qala al-muallif wa inda an sa'alahu sa'ilun biqaulihi fadilat asy-syekh ba'da ayyamin nastaqbilu 'ashra dzulhijjah fama nasihatuka lil jami' fi istighlaliha arju bayana fadliha wal a'mal allati tusannu fiha. Ketika beliau Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ditanya oleh seorang penanya. Penanya tersebut mengatakan, fadilat syekh, beberapa hari lagi kita akan menyambut 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berarti penanya berada pada bulan Dzulqa'dah. Penanya mengatakan, fama nasihatuka lil jami' fi istighlaliha. Apa nasihat engkau untuk semua orang di dalam memaksimalkan hari-hari tersebut? Arju bayana fadliha. Aku berharap penjelasan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut, wal a'mal allati tusannu fiha. Dan aku juga berharap amalan apa saja yang disunnahkan untuk dikerjakan di hari-hari tersebut. Fa'ajaba rahimahullahu ta'ala, beliau rahimahullahu ta'ala memberikan jawaban, Ashru Dzulhijjah tabtadi'u min dukhuli syahri Dzulhijjah wa tantahi bi yaumi Idin Nahar. Kata Syekh, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dimulai dari awal masuknya bulan Dzulhijjah dan berakhir dengan hari Idul Adha yang dikenal dengan Idul Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika terbenam matahari di hari Arafah, maka masuk tanggal 1, atau ketika terbenam matahari di ujung bulan Dzulqa'dah, maka masuk hari tersebut menjadi hari bulan Dzulhijjah. Maka ketika terbenam matahari di Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka berakhir pula 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wal amalu fiha qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beramal pada hari-hari tersebut dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam al-ashar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang beramal saleh padanya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari 10 ini. Qalu, mereka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Qal, lalu Rasul mengatakan, walal jihadu fi sabilillah,
Tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi. Kecuali seseorang yang keluar dengan membawa diri dan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in, lalu dia tidak pulang dengan hal tersebut sedikit pun. Nah, itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan tidak ada amalan soleh yang dikerjakan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat tahu amalan yang paling afdol dari sekian banyak amalan-amalan Islam adalah jihad. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dzurwatu sanamil Islam, puncak amalan dalam Islam ini tadi adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul ini bertanya tentang jihad, bagaimana dengan jihad, karena yang ada di benak mereka, yang ada benak para sahabat, para sahabat bertanya kepada Rasul tentang jihad karena di benak para sahabat jihad itu adalah amalan tinggi. Apakah amalan tinggi ini juga bisa menandingi amalan yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, meskipun amalan tersebut adalah amalan yang dianggap bukan amalan besar dalam agama Islam, seperti qiraatul Quran, zikir, tasbih, istighfar, tahmid. Nabi SAW menyebutkan tidak pula jihad, tidak bisa menandinginya, kecuali jihad yang seseorang dengan jiwa dan hartanya lalu dia tidak pulang dengan membawa apapun. Wa ala hadza fa inni ahussu ikhwani al-muslimin ala igtinami hadhil fursah al-azimah. Maka atas dasar ini aku anjurkan kepada saudara-saudaraku dari kalangan kaum muslimin untuk memaksimalkan kesempatan yang sangat agung ini tadi. Wa yukthiru fi ashri dzulhijjah minal a'mali salihah, serta agar mereka hendaknya memperbanyak amalan-amalan soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ka qiraatil Quran, seperti membaca Al-Quran, wa dzikri bi anwa'ihi min takbirin wa tahlilin wa tahmidin wa tasbihin, dan berbagai macam bentuk zikir, baik berupa takbir atau berupa tahlil atau berupa tahmid atau berupa tasbih, wassadaqah, demikian juga sedekah, wassiyam, demikian juga puasa, wa kullul a'mal as-salihah ijtahid fiha, seluruh amalan-amalan soleh maka hendaknya engkau bersungguh-sungguh padanya. Wal ajabu annan nas ghafilun an hadzal ashar, yang sangat mengherankan umat manusia lalai pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tadi. Mereka berada pada kelalaian. Tajiduhum fi ashri Ramadan yajtahiduna fil amal. Engkau mendapati banyak mereka kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan mereka sungguh-sungguh serius beramal. Lakin fi ashri Dzulhijjah, akan tetapi di 10 pertama bulan Dzulhijjah, la takadu tara ahadan farraqa bainaha wa baina ghairiha. Namun kalau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah hampir-hampir engkau tidak mendapati seorang pun yang membedakan 10 pertama di bulan Dzulhijjah dengan hari-hari lain. Ya apa tidak? Di kalangan awam ya ikhwah, ya thalabal ilm, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dianggap biasa seperti hari-hari lain. Berbeda dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, berbeda dengan bulan Ramadan. Antum lihat bulan Ramadan, orang sedekah luar biasa di kalangan awam. Orang baca Al-Quran, orang salat jamaah, orang i'tikaf. Kalau di bulan Ramadan semangat dalam ibadah itu luar biasa. Ngerti mereka. Memang tidak kita pungkiri Ramadan adalah bulan untuk melakukan kebaikan, musim-musim kebaikan. Namun yang sangat disayangkan
Dikarenakan minimnya ilmu yang ada pada mereka, mereka lalai pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Padahal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagian para ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, bahkan beliau lebih mengutamakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dibandingkan 10 terakhir bulan Ramadan. Wa idza qama al-insan bil amali shalih fi hadhil ayyamil 'ashr yakunu qad ahya ma arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-a'malis salihah. Apabila ada seseorang bangkit mengerjakan amalan-amalan soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka orang tersebut dianggap telah menghidupkan sesuatu yang telah dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa amalan soleh yang harus dikerjakan. Jadi kalau ada orang menghidupkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, penuh dengan ibadah, penuh dengan amalan soleh, berarti dia telah menghidupkan hari-hari tersebut dengan suatu ibadah. Kemudian kata penulis buku ini, wa yahussu rahimahullahu taala ayubayyinu fadla hadhil ayyam lil 'ama li ghaflatihim anha qailan. Demikian juga Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau memotivasi untuk menjelaskan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kepada orang awam. Kenapa? Dikarenakan banyak di kalangan orang awam ghaflah, lalai dari keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Sehingga bagi kita semua, ya tullabal ilm wa ya du'atal Islam wa ya du'atat tauhid, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sangat layak bagi para penuntut ilmu, para duat, memotivasi orang-orang awam melalui khutbah yang ada, melalui pengajian-pengajian, melalui ceramah-ceramah yang ada. Manfaatkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk mendakwai masyarakat umum supaya termotivasi dalam mengerjakan kebaikan. Kemudian penulis buku ini mengatakan, an-nasu fi ghaflatin an ashri dzulhijjah fa'ala talabatil ilmi ayyubayyinu fadlaha lil 'amah fal 'ama yuhibbuna al khair walakin qad ghafala talabatul ilmi an tanbihihim. Masya Allah. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, umat manusia, ya ikhwah, ya thalabatul ilm, di hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini mereka berada pada kelalaian. Sehingga ala talabatul ilmi, wajib bagi para penuntut ilmu ayyubayyinu fadlaha, untuk menjelaskan keistimewaan, keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Jelaskan, sampaikan kepada orang-orang awam. Pada hakikatnya orang-orang awam tersebut yuhibbunal khair, menyukai kebaikan. Nah ini juga ya thalabal ilm, kalimat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, fal 'amah yuhibbunal khair, orang awam itu menyukai kebaikan. Ini secara tabiat mereka sebenarnya seperti itu. Mereka senang dengan kebaikan. Kalau seandainya dakwah kita itu tadi kurang tepat, maka mereka akan membenci kita. Sehingga ketika antum berdakwah, antum harus pintar-pintar bagaimana mencuri hati. Yang dituntut bagi para penuntut ilmu adalah mencuri, mencolek hatinya orang awam. Antum buat hati mereka condong kepada Ahlus Sunnah. Ketika antum dakwah, antum sesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka dan tingkat serap mereka, supaya dia mencintai sunnah, mencintai ibadah. Ini sebagian orang kadang kurang faham dalam metode berdakwah, sehingga kurang tepat cara penyampaiannya. Walakin qad ghafala talabatul ilmi an tanbihihim, akan tetapi justru sebaliknya, para penuntut ilmu lalai dari memperingatkan mereka, mengingatkan mereka, memberi tanbih kepada orang-orang awam untuk memaksimalkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tadi.
Kita lanjutkan. Fa insyaallah taala ikhwan, ini mau dihatamkan di pagi hari ini ya. Wa hadzal Imam Al-Albani rahimahullah taala yad'uka listighlali hadhil mawasim al-'azima fayaqul. Demikian juga Al-Imam Al-Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala mengajak engkau untuk memaksimalkan musim-musim yang sangat mulia ini tadi. Beliau Syekh Al-Albani mengatakan fal mawasim hiya ma'alimul khairat wa madhanut tijarat. Itu yang tepat, bukan dhad ya, tapi dha, pakai dha, to yang ada titik itu. Wa madhanut tijarat wallati bil ghafla anha yafutur ribhu al-azim. Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, fal mawasim, maka musim-musim ibadah, musim-musim kebaikan adalah ma'alimul khairat, pilar-pilar kebaikan. Ramadan 10 pertama di bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, itu pilar-pilar kebaikan. Wa madhanut tijarat, dan sumber atau tempat melakukan perdagangan ya, titik pusat untuk perdagangan. Wallati bil ghafla anha yafutur ribhul al-azim. Orang yang terlalaikan dari musim-musim kebaikan, terlalaikan dari titik spot ya, titik spot untuk berdagang, maka akan terluputkan bagi dia ar-ribhul azim, keuntungan yang sangat besar. Lalai di 10 pertama bulan Dzulhijjah, rugi, sayang. Nah ini bentar lagi selesai kita bulan Dzulhijjah, masuk apa? Al-Muharram. Ingat kata Abu Utsman An-Nahdi, dulu salaf yu'azzimuna thalatha al-ashr al-awwal, ya enggak? Dulu mereka salaf mengagungkan, memuliakan 10 hari pertama ya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram, dan juga 10 terakhir Ramadan. Kemudian kata penulis buku ini, falat tufawwit akhi hadhil umur al-azimah. Maka wahai saudaraku, jangan engkau sia-siakan perkara yang sangat besar ini tadi. Wa hadza fadilatul allama Shalih Al-Fauzan yad'ul umma ila intihazi hadhil mithli hadhil mawasib. Yad'ul umma ila intihazi mithli hadhil mawasim al-azima fayaqul kama fi ba'di khutabihi. Kata beliau, ini lihat Syekh Shalih Al-Fauzan mengajak umat untuk betul-betul memaksimalkan semisal musim-musim yang sangat mulia seperti ini. Beliau Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan dalam khutbah-khutbah beliau, ayuhan nas fa innakum fi hadhid dunya fi dari mamarrin wa anna ila rabbikum al-mustaqar wa baina aydikum ashru dzil hijjah allati tudha'ifu fiha al-a'malu as-salihah wallati la tafutu illa ala ahli al-ghafla wal i'rad. Beliau mengatakan, wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya kalian di dunia ini berada pada negeri mamar, negeri perlintasan, negeri yang akan dilewati begitu saja. Wa anna ila rabbikumul mustaqar, justru tempat tinggal kalian, mustaqar kalian, tempat permanen kalian adalah menuju Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat. Wa baina aidikum asyru dzil hijjah, ini di hadapan kalian ada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, allati tudha'afu fiha al-a'malu shalihah, yang mana di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah amalan-amalan soleh dilipat gandakan, wallati la tafutu illa ala ahli al-ghafla wal i'rad, yang mana
amalan-amalan soleh tersebut tidak akan bisa luput melainkan bagi orang-orang yang lalai dan berpaling. Siapa yang lalai, siapa yang berpaling, maka luput darinya kebaikan di hari-hari tersebut. Wa hadza fadilatu syekhina al-'allamah Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Ini Syekh Yahya, ya. Ini dulu penggantinya Syekh Muqbil sebenarnya. Wafatnya Syekh Muqbil di Dammask itu digantikan oleh beliau. Namun sampai pada tahun 2014 Dammask sudah bubar. Tidak boleh orang-orang selain penduduk desa So'da itu desa Dammask, ya, desa Dammask itu desanya Syekh Muqbil, sehingga orang yang bukan penduduk asli harus keluar dari sana. Sehingga Syekh Yahya ini dan orang-orang yang bukan penduduk asli di sana diusirlah oleh Syiah. Beliau ini buat lagi juga pondok. Lama beliau tinggal di Saudi, di Batha Quraisy, kemudian balik lagi ke Yaman, buat markiz di Darul Hadits Bil Jaubah Ma'rib. Tapi qadarullah ma syafa'al, dibombardir, ya, sama Syiah, diambil, dikuasai oleh mereka. Kemarin anak pas umroh itu sempat ketemu sama orang yang dari Jaubah ini, apa di tempatnya dia ngeliatin foto, betul-betul pondok dibom, dirudal. Informasinya berada Syekh Yahya sekarang di Hadramaut atau di Sayun atau di mana, pokoknya di wilayah Hadramaut, ya, sekitaran situlah ada markiz kecil. Alhamdulillah dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah di provinsi Hadramaut itu sudah tersebar. Dan ini di hari-hari ini dibuka markiz baru di kota Tarim, ya, Darul Hadits kota Tarim, yang akan diampu oleh Syekh Umar. Di situ akan diajarkan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, diajarkan fikih Syafi'i. Itu masuk destinasi yang mungkin bisa thalabatul ilm antum belajar ke sana. Jadi kalau pulang itu agak lebih keren, lebih mantap. Belajar di mana? Tarim. Serius, itu punya punya nilai lebih. Belajar di mana? Tarim. Saking viralnya Tarim itu, ada lagu namanya apa? Ya Tarim, ya Tarim, ya enggak? Itu enggak punya gelar doktor, profesor aja kalau pulang dari Tarim itu udah tingkatan waliun min auliyaillah. Menurut sebagian orang, ya, bahkan di Tarim itu kata Syekh Abdul Malik kemarin ada tempat yang listriknya itu tidak mati, ya, listriknya tidak mati. Ketika ditanya, Syekh Abdul Malik kemarin tanya, kenapa kok di sini listriknya hidup nyala terus? Kata orang sana, pemerintah menjaga listrik di sini supaya tidak mati karena ini apa? Baldatul Aulia, negerinya para wali. Nah, penasaran sama Tarim? Ini Syekh Yahya yahuthul muslimina 'ala al-iqbal 'ala Allah Ta'ala fi ayyami ashri Dzulhijjah bi sa'iri anwa'it ta'at kama fi sautiyatin faragtuha fi hadzal bab wa hiya jawabu su'alin unwanuha sa'ilun yaqul takhsisu takhsisu ayyamil ashr min Dzulhijjah fi sadaqah 'ala al-mauta fi kulli sanah. Ini Syekh Yahya ditanya oleh penanya, Syekh, bagaimana mengkhususkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia setiap tahun? Jadi ada penanya, Syekh, gimana hukum mengkhususkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Al-ijabah, jawabannya adalah ba'dhum rubbama ja'alaha udhiyatan 'anil mautah. Kata Syekh, sebagian orang kadang menjadikan sedekah itu
di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam bentuk udhiyah, sembelian kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Was sahih annal udhiyah 'anil mayyit ma laha dalilun. Ya, pendapat yang sahih, berkurban atas nama si mayyit yang telah meninggal dunia dan dikhususkan atas nama si mayyit, ini tidak ada dalil yang sahih. Ya, tidak ada dalil yang sahih. Yang ada tuh ishtirak, orang yang hidup ngajak juga orang yang sudah mati. Al-udhiyah 'anil hayy was sadaqah 'anil mauta fiha khilafun. Berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, ya, berkorban atas nama orang yang sudah mati dan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, ada khilaf di kalangan para ulama. Maksudnya berkorban atas nama orang hidup itu, misalkan ada orang hidup di sana di kampung antum, bapak antum beli kambing di sini, antum kurban, ini kambing atas nama bapak antum, difahami? Itu maksudnya. Kata beliau, berkorban atas nama orang yang sudah mati, ya, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Sedekah atas nama orang yang sudah mati juga ada khilaf di kalangan para ulama. Al-udhiyah 'anil hayy was sadaqah 'anil mauta fiha khilafun. Jumhur ahli ilmi ba'dhum naqalahu ittifaqan 'ala jawaziha. Jumhur para ulama, bahkan sebagian menukilkan ittifaq, itu menyatakan boleh-boleh saja. Ya. Wa hadhil ayyam al-atiyah ayyamul 'ashr, ayyamu fadliha 'azim. Ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini hari-hari yang pahalanya sangatlah besar. Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal 'ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in, al-hadits. Falyahris al-muslimu 'ala al-intifa' fiha bi 'amalin salih min siyamin wa qiyamin wa qira'ati qur'anin wa dzikrin wa du'ain wa shadaqatin wa sa'iri ma huwa min al-a'malis salihah. Hendaklah seorang muslim semangat untuk mengambil kemanfaatan, untuk memanfaatkan hari-hari tersebut dengan amalan soleh, baik berupa puasa, berupa sholat, tahajud, qiyamul lail, baca Al-Quran, zikir, doa, sedekah, dan seluruh jenis amalan yang ada. Wa minhum, di antara mereka, man yaj'al zakata malihi fiha. Di antara mereka ada yang menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu untuk waktu untuk bayar zakat. Wa hadza jayyid, ini bagus. Wa minhum man yatasaddaq fiha. Di antaranya ada yang juga bersedekah. Wa hadza jayyid, ini juga bagus. Sawa'un an nafsihi aw an mayyitihi, baik atas nama dirinya atau atas nama si mayyit. Walakin nuhibbu alla yakuna takhsisus sadaqah 'anil mauta fi hadhil ayyam bidzat. Akan tetapi yang kita sukai, hendaknya jangan mengkhususkan sedekah atas nama orang yang sudah mati pada hari-hari ini tadi secara zatnya, jangan. Li'adami fi'lis sahabah, dikarenakan tidak ada perbuatan sahabat yang mengkhususkan bersedekah atas nama si mayit di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walaupun bersedekah atas nama si mayit itu hukumnya boleh saja, tapi kalau mengkhususkan seperti ini jangan, karena tidak ada dalil dari kalangan sahabat yang mengkhususkan untuk bersedekah atas nama si mayit di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bal li'adami fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak ada dari perbuatan Nabi SAW seperti itu. Maka anu yataharrawna sadaqah an amwatihim bil 'ashr. Tidak ada Nabi dan para sahabat menyengaja, ya, untuk continue bersedekah atas nama si mayyit di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walakin yukthir minal a'malis salihah fil 'ashr duna ayataharra as-sadaqah 'anil mauta fiha. Akan tetapi hendaknya seseorang memperbanyak beramal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah
tanpa dia harus continue bersedekah atas nama si mayit di hari-hari tersebut. Wa fi mithli hadhil ayyam, ayyam al-ashr, maka seperti semisal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah seperti ini, yatanafas fihal mutanafisun, hendaknya orang-orang berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Kemudian yang terakhir di sini dinukilkan, wa hadza fadilatu syekhina al-allamah Salim ibn Id al-Hilali hafizahullah taala fi khutbati jum'atin yahuthul muslimin ala igtinami ashri dzulhijjah wa bayani idhamatiha qailan. Demikian juga Syekh Salim Al-Hilali menyebutkan dalam khutbah beliau memotivasi kaum muslimin untuk memaksimalkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan amalan soleh. Syekh Salim mengatakan, fahadil layali ashri dzulhijjah aqsamallahu biha fahiya tadullu ala idhamatiha wa tadullu ala fadliha wa yadullu ala annaha mawasim yajibu ay yushammir fiha fi ta'atillahi, wa lihadza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairu ayyamid dunya ayyamu ashri dzulhijjah. Kata Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala, inilah hari-hari malam-malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah malam-malam yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Walayalin ashar, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam tersebut, itu menunjukkan mulianya hari-hari tersebut, malam-malam tersebut, dan juga menunjukkan akan keutamaan malam-malam tersebut, serta menunjukkan bahwasannya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah mawasim, adalah musim-musim yang yajibu ayyushammar fiha, yaitu musim-musim yang wajib untuk digas dalam ibadah tadi. Ya. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu ayyamid dunya ayyam ashri dzulhijjah, sebaik-baik hari-hari dunia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada hari Arafah, ada hari Nahar, itu hari yang afdol. Al-amalus shalih fiha la yuwazihi amalun fi ayyamin ukhra. Beramal soleh di hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah tidak bisa ditandingi, tidak bisa dinilai dengan amalan-amalan lain yang dikerjakan di hari-hari lain. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalus shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada hari-hari beramal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Mereka para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Rasul mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kata Rasul, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan tidak pulang dengan membawa apapun. Maknanya apa? Mate, ya, mati, tewas, terbunuh di medan jihad. Kemudian beliau mengatakan, hatta anna sahaba qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Fa ayyu darajatin, maka derajat yang bagaimana? Hadhihi yuwazihi amalu hadhil ayyam. Kira-kira amalan apa yang bisa menandingi amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Amalan apa? Summa raghaba fadilatu syekh 'alal amal as-salih fiha. Kemudian syekh memotivasi untuk beramal soleh pada hari-hari tersebut. Kemudian kata penulis buku ini, fastash'ir ayyuhal muslim hadhil ma'ani al-'azima. Maka hendaknya engkau, wahai saudaraku sesama muslim, engkau berupaya untuk merasakan makna-makna yang sangat agung ini tadi.
Jelas? Wallahu ta'ala alam. Ya, itu masih ada lanjutan lagi. Ya, masih sedikit lagi ya. Wa hadza wa la'allani bi hadzal qadar al-yasir qad wasaltu ila al-murad wa badaltu ma bihi yatazawwad bihi minhu al-musafir al-yawm al-ma'ad fa ya'uddu al-uddah wa yujahiz az-zad nasihan wa badhilan al-khair li nafsi wa lil qari amalan bil hadits al-muttafaq ala sihhati min hadithi Anas khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini ya, barangkali menurutku sudah cukup ya. Dengan yang kadar yang sedikit ini aku telah sampai pada sesuatu yang memang diinginkan. Aku telah mencurahkan kemampuan untuk menjadi bekal bagi seorang yang ingin bersafar menuju hari perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga dia bisa melakukan persiapan logistiknya dan juga melakukan perbekalan sebagai bentuk nasihat dan juga pengorbanan berupa kebaikan untuk diriku dan juga untuk pembaca dalam rangka mengamalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas ibnu Malik. Rasul mengatakan tidak akan beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sesuatu yang dia sukai untuk dirinya. Juga wa fi Muslimin min hadithi Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Wa fi Sahih Muslim min hadithi Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an hadza walaula khasyatal italah wa husul al-malal la dzakartu min al-masail al-fiqhiyyah wan nukat al-farida wal fawaid an-nafisah allati istahdaraha wallati kuntu qad awda'tuha fi bahthin lana wa la dzakartu Masya Allah an azkur walakin kama qil ma la yudraku jullu la yufawwat kullu. Ya. Ini kalau bukan dikarenakan khawatir kepanjangan dan nanti malah nimbul kebosanan, ini saya aku sebutkan permasalahan-permasalahan fikih dan faedah-faedah yang unik ya, yang bernilai berharga, yang memang sudah dipersiapkan di buku pembahasan aku yang khusus dalam bab ini tadi. Saya aku sebutkan ya. Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, ma la yudraku jullu la yufawwat kullu ya. Sesuatu yang tidak bisa didapat seluruhnya jangan disia-siakan seluruhnya. Wallahu ta'ala a'lam ya kawan. Sudah cukup mungkin ya sampai di sini. Ini disebutkan buku ini kalau di belakang itu ditulis oleh Abu Abdurrahman Abdul Aziz Al-Abdali pada hari Selasa 27 Dzulhijjah 1435. Kemudian diedit lagi, ada tambahan pada tanggal 23 Dzulqa'dah di Mekah Al-Mukarramah tahun 1445 Hijriah. Sekitar berapa pengeditannya? Pengeditannya baru ya. Ya. Kalau ditulis 1435 ya. Tapi dieditnya kapan? Dieditnya 1445. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ya, naktafi bihadzal qadar.